kos tua Yogyakarta, menyimpan rahasia kelam. Malam demi malam, Ayu mulai menyadari ia tidak tinggal sendirian di sana. Saksikanlah Kos Tua Yogyakarta. Ayu, seorang mahasiswi baru di Yogyakarta, sibuk mencari kos yang dekat dengan kampusnya. Setelah beberapa hari mencari, ia akhirnya menemukan sebuah kos tua dengan harga sewa yang sangat murah. Bangunannya bergaya lama, dindingnya kusam dengan cat yang sudah banyak terkelupas. Meski tampak menyeramkan, ada sesuatu yang membuat Ayu tertarik untuk menempatinya. Seorang ibu parubaya menyambutnya di ruang tamu sederhana. Dialah pemilik kos itu. Senyumnya ramah, namun tatapannya sekilas terlihat aneh. "Silakan pilih kamar yang kamu mau, Nak," ucap ibu kos dengan suara lembut. Ayu tersenyum. "Kalau boleh, saya ambil kamar yang paling pojok, Bu," katanya. Ibu kos sempat terdiam. Matanya berkedip sekali, seolah menimbang sesuatu, lalu ia hanya mengangguk pelan. "Ya sudah, kalau kamu mau, silakan," jawabnya singkat. Malam pertama, Ayu sibuk membereskan barang-barangnya. Ia menyalakan lampu meja kecil, lalu duduk di ranjang sambil membaca buku. Suasana tenang, hanya suara jangkrik dari luar jendela yang terdengar. Tapi tepat tengah malam, Ayu mengernyit. Ada suara air mengalir dari kamar mandi luar. Ada yang baru pulang ya?" gumamnya pelan. Ia membuka pintu kamarnya. Lorong kos terlihat gelap dan sunyi. Semua pintu kamar terkunci rapat. Tidak ada seorang pun yang lewat, namun suara cipratan air tetap terdengar jelas. Ayu melangkah perlahan ke arah kamar mandi. Pintu kayunya sedikit terbuka. Lampu di dalam padam. Tapi suara air mengalir deras seakan seseorang sedang mandi di dalamnya. "Siapa di dalam?" tanya Ayu dengan suara ragu. Tak ada jawaban. Hanya suara air yang terus menggema. Bulu kuduk Ayu berdiri. Ia buru-buru kembali ke kamar, menutup pintu dengan hati-hati, lalu bersandar di belakangnya dengan tubuh gemetar. "Nggak mungkin, itu cuma perasaanku saja," bisiknya mencoba meyakinkan diri. Namun malam pertamanya di kos itu ternyata jauh dari kata biasa. Malam kedua di kos itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Angin malam menembus celah jendela kayu tua, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Ayu berbaring di ranjangnya, mencoba memejamkan mata. Namun, suara air menetes kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Ayu berbisik sendiri. Kenapa masih ada suara air? Bukannya tadi kamar mandi kosong? Ia bangun perlahan, mendekati pintu. Lorong di luar tampak gelap, hanya diterangi lampu pijar kecil di ujung. Dari arah pintu kayu yang sedikit terbuka, suara air itu bergema. Saat Ayu mendekat, ia merasa bulu kuduknya meremang. Pintu kayu tua itu bergerak sedikit, seperti ada seseorang di baliknya. Tiba-tiba, bruk, pintu menutup sendiri dengan keras. Ayu terlonjak kaget, jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat, lalu bersandar di baliknya. Lampu meja di kamarnya berayun pelan seolah ada angin berhembus. Tumpukan buku bergeser sedikit, membuat suara gesekan. Ayu gemetar. "Siapa yang menaruh ini?" Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Ayu terdiam, tak berani menjawab.
Ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, Ayu bertanya lirih, "Ibu kos?" Namun tak ada jawaban. Hanya suara lorong yang sunyi. Perlahan ia mendekati pintu, menempelkan telinga. Dari balik pintu terdengar suara nafas berat, seolah seseorang berdiri tepat di luar. Ayu mundur dengan cepat. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam sesaat sebelum menyala kembali. Ketika lampu menyala, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan kaki berdiri menghadap pintunya, padahal tak ada siapapun di sana. Ayu menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia mundur ke tepi ranjang, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ketukan itu berhenti. Tapi dari arah lorong, ia mendengar suara langkah kaki menyeret semakin menjauh, lalu menghilang. Ayu menarik nafas lega, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke meja belajarnya, kertas tadi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya noda air kecil berbentuk tangan menempel di permukaan meja kayu. Ayu menatap noda air berbentuk tangan di meja kayu itu. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tiba-tiba suara bisikan lirih terdengar dari balik jendela. "Ayu!" Ayu terperanjat, tubuhnya merinding. Ia menoleh ke arah jendela, tapi hanya ada tirai tipis bergoyang pelan tertiup angin malam. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. "Ayu, ayo keluar." Ayu mundur, matanya melebar. Ia tak bisa bergerak. Tiba-tiba pintu kamarnya bergetar keras, seperti ada yang berusaha mendobrak dari luar. Buku-buku di meja berjatuhan, lampu gantung bergoyang liar. Ayu ketakutan. "Tolong, siapapun itu, jangan ganggu aku." Suara ketukan berubah menjadi suara teriakan lilih, namun bukan teriakan marah, melainkan suara penuh penderitaan. Lalu pintu itu berhenti bergetar. Hening. Dari celah bawah pintu, perlahan merembas cairan merah gelap mengalir masuk ke dalam kamar. Ayu mundur ke sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memandang cairan itu mendekat ke arah kakinya. Di tengah ketakutannya, terdengar bisikan itu lagi. Kini tepat di telinganya. "Ayu, kamu tahu aku." Ayu menoleh dengan cepat dan melihat sosok perempuan pucat berdiri tepat di sampingnya dengan wajah rusak dan mata hitam menatap tajam. Ayu terhuyung mundur, punggungnya menabrak dinding kamar. Wajah sosok itu semakin dekat. Kulitnya pucat dengan luka membusuk, mata hitam pekat menusuk tajam. Ayu gemetar, lirih. "Siapa kau? Kenapa kau ganggu aku?" Sosok itu tidak menjawab. Bibirnya bergerak pelan, hanya mengeluarkan bisikan samar. Dari mulutnya menetes cairan hitam ke lantai, membentuk noda seperti darah yang merembes. Tiba-tiba, semua lampu kamar padam, hanya tersisa cahaya bulan yang menembus celah jendela. Bayangan sosok itu menjadi lebih besar, memenuhi ruangan. Ayu menjerit, berlari keluar dari kamar. Lorong kos yang sempit kini terasa tak berujung. Suara langkah kakinya bergema, namun dari arah belakang terdengar langkah lain, menyeret, mengejarnya. Di dinding lorong, Ayu melihat foto-foto lama yang sebelumnya tidak ada. Foto para penghuni kos terdahulu, semuanya menatap ke arahnya dengan mata kosong. Salah satu foto membuatnya berhenti sejenak. Seorang gadis dengan wajah sama persis dengannya. Rambut panjang, baju sederhana. Ayu terisak, "Itu aku, tidak mungkin." Saat ia menyentuh foto itu, lorong tiba-tiba bergetar. Pintu-pintu kamar di sepanjang lorong terbuka bersamaan. Dari dalamnya muncul sosok-sosok samar, wajah penuh luka, tubuh berlumur darah, menatap kosong ke arahnya. Ayu mundur dengan panik, tubuh gemetar hebat. Namun suara bisikan yang sama terdengar lagi.
kini begitu dekat di telinganya. Sekarang giliranmu. Oke semuanya, itulah kisah Kos Tua Yogyakarta. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komen ya.